بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، والإمام ومهذبه الإمام الشيخ عبد الله التليدي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام السيوطي والإمام التليدي رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن لشخصية الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام الأثر الأول في هداية الخلق إلى الحق، وقد تجسدت كمالات الكمل وأخلاق العظماء ونبوات الأنبياء ونبوغات النابغين في هذه الشخصية العملاقة، فكان تحقيقا لإنسانية الإنسانية وتجلية للحق والكمال والغاية التي تراد من الإنسان في حياة الأرض. أما بعد، نعم، الحمد لله. Allah tambah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, alhamdulillah malam hari ini kita iftitah pembukaan kajian kitab baru, yang mana seperti yang sudah diketahui dimaklumi bahwasanya kajian syarah burdah kita alhamdulillah kemarin sudah khatam. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita akan digantikan dengan kitab Tahdhibul Khasa'isun Nabawiyah Al-Kubra. Itu adalah karangan daripada Imam Suyuti. Jadi biar tahu kita ini bakal bahas apa. Kita bakal baca apa di setiap 2 minggu sekali di malam Ahadnya. Yang akan kita baca adalah kitab Khasa'isun Nabawiyah Al-Kubra karya Imam Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis-hadis yang mana hadis-hadis tersebut menunjukkan atau menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang dimiliki Nabi, baik kelebihan tadi persis ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, cuman untuk Nabi Muhammad lebih mulia. Misalkan contoh, Nabi Muhammad SAW itu ketika mau Isra Mi'raj, ini kan kita di bulan Rajab ya, itu dijemput oleh Buraq. Buraq itu kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Nah, Buraq ini juga dulu-dulunya menjemput nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ketika mereka Isra Mi'raj. Artinya Nabi sebelum Nabi Muhammad juga ada Isra Mi'raj.
dan juga dijemput oleh buraq ini, binatang ini, buraq ini. Cuman untuk Nabi Muhammad SAW sama Allah Subhanahu wa taala buraq ini dihiasi. Jadi kalau untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad biasa be buraq ini penampilannya pas jemput nabi tersebut. Untuk Nabi Muhammad divariasi, dihiasi, jadi indah buraq ini. Karena apa? Karena mau menjemput Nabi Muhammad SAW. Ini contoh bahwasanya Nabi lebih dari nabi-nabi sebelum beliau, begitu. Ada juga kelebihan untuk Nabi Muhammad yang tidak dimiliki sebelum 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 Nabi Muhammad. Artinya ini cuma ada khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selain selain Nabi Muhammad tidak dapat. Nah, disitulah kita akan baca di kitab ini. Jadi sama Imam Suyuti dikumpulkan semua hadis, yang mana hadis tadi menyebutkan, hadis tadi menyindir, mengandung daripada kelebihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis seperti ini, tapi kelebihan umat Nabi Muhammad karangan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Khasa'isul Ummah Al-Muhammadiyah. Kalau itu kalau itu kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Tentunya umat Nabi Muhammad berarti bakal dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kalau ini kelebihan untuk Nabi Muhammad berarti bakal dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita sebutkan sudah di kajian malam ini bahwasanya membandingkan antara nabi-nabi Allah itu tidak masalah selagi tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta kita kepada nabi tersebut. Ketika kita membandingkan, mukjizat Nabi Musa seperti ini, mukjizat Nabi Muhammad macam ini, lebih hebat mukjizat Nabi Muhammad, nah itu tidak masalah. Mukjizat Nabi Musa bisa mengeluarkan air dari batu. Mukjizat Nabi Muhammad mengeluarkan air dari kulit, dari tangan. Nah, ini tentu kata ulama itu bakal dibahas oleh Imam Suyuti, termasuk pembahasan begitu. Tentu mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat. Karena kalau dari batu masih bisa lah air itu metu, walaupun sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi dari tangan ini kan kulit, tulang, daging, darah. Dari mana air ke sini? Itu. Nah, jadi kata ulama menunjukkan lebih unggul mukjizat Nabi Muhammad daripada mukjizat Nabi Musa. Nah, itu tidak masalah. Jadi tidak masalah ketika kita membandingkan mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW, selagi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada nabi tersebut. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kata Allah, utusan yang aku kirim itu tidak sama, kata Allah. Ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia seperti yang pertama, begitu. Jadi ayat di Quran yang ngomong itu, bahwasanya utusan Allah, kata Allah, itu aku bedakan derajat mereka. Ada yang paling di atas, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Tapi tetap kita harus iman, harus hormat kepada semua nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi kitab ini yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti. Yang mana Imam Suyuti ini mengumpulkan jadi kurang lebih 2 atau 3 jilid tergantung cetakan. Datanglah muhaddis, seorang alim dari Maroko, namanya Syekh Abdullah At-Talidi. Udah meninggal beliau ini. Al-Faqih sempat ketemu, sempat ngambil sanad, sempat ngambil ijazah ketika beliau berkunjung terakhir kali ke pondok Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Tua seumuran Nabi Muhammad. Seumuran Nabi Muhammad, banyak karangan beliau, Masya Allah. Kita waktu itu ketemu terakhir tahun mungkin tahunnya 2012, 2013 mungkin awal-awal itu. Nah, itu kita ngambil sanad dari beliau. Alhamdulillah dapat ijazah. Beliau meringkas. Jadi kitab Imam Suyuti tadi sama beliau diringkas. Nah, jadi yang Al-Faqih di bawah ini ringkasan beliau 1 jilid. Yang Al-Faqih di bawah ini ringkasan 1 jilid.
Kalau kitab aslinya mungkin 2 atau 3 jilid. Punya juga Al-Faqih di rumah. Kalau cetakan Darul Kutub Islamiyah 2 jilid. Cuman tulisannya kecil-kecil. Nah, jadi kalau cetakan yang tulisannya lebih besar mungkin sampai 4 jilid itu kitab. Tebal kitabnya. Makanya datang Imam At-Talidi, Syekh Abdullah At-Talidi, beliau ringkas. Bagaimana cara beliau meringkas? Apa yang beliau ringkas? Beliau sebutkan. Jadi termasuk metode ulama pas meringkas kitab itu yang mereka sebutkan apa gawe mereka di kitab ini, apa yang mereka ringkas. Kata beliau yang aku ringkas tentunya hadis yang sanadnya doif itu lemah, tidak bisa diandalkan dan lemahnya tadi parah. Kata beliau itu tidak aku sebutkan. Jadi yang beliau sebutkan di kitab ini cuma hadis sahih atau hasan atau doif tapi masih bisa diterima. Sahih itu maksudnya hadisnya udah kita yakin 100% itu nisbatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu artinya sahih. Kalau hasan di bawahnya sedikit. Misalkan kalau sahih 100%, hasan 90 sampai 95%. Kita yakin bisa itu hadis nyambung nisbatnya kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau doif itu yang doif yang masih bisa diterima 50%. 50% ini hadis nyambung ke Nabi, 50% ini hadis tidak nyambung ke Nabi. Itu arti atau pengertian dari hadis doif tapi masih bisa diterima. Karena ada doif yang tidak bisa diterima. Doif yang tidak bisa diterima ini misalkan 20% paling keabsahannya itu atau 30%. Sama beliau sudah disebutkan hadis itu. Di kitab aslinya, di kitab Suyuti yang 3-4 jilid tadi ada hadis itu. Sama beliau tidak. Sama Imam tadi ini dipilih. Dipilih hadis yang 100%, yang 90%, yang 50%. Jadi kita alhamdulillah tinggal ngambil lemaknya, karena udah beliau ringkas. Jadi kata beliau, ringkasan aku ini, aku hapus hadis yang tidak bisa dipakai atau yang doif terlalu lemah. Kemudian aku hapus sanad yang panjang, karena ini kitab hadis. Ini langsung disebutkan ke sahabatnya. Kalau kitab aslinya tidak, Imam Suyuti menyebutkan sanadnya. Dari Suyuti, dari gurunya, panjang. Panjang. Jadi sama beliau dihapus sanadnya, cuma disebutkan perawi dari sahabatnya saja. Misalkan hadis ini riwayat siapa? Abi Hurairah, disebutkan Abu Hurairah. Itu. Jadi yang kedua, beliau hapus sanad. Yang ketiga, beliau hapus at-tikrar, pengulangan hadis. Beliau hapus. Jadi Imam Suyuti itu kadang mengulangi hadis. Misalkan di sini bagaimana mengulangi hadis, riwayat beda. Jadi sama Imam Suyuti misalkan tadi pembahasan kelebihan Nabi Muhammad mengeluarkan banyu dari tangan. Imam Suyuti punya 5 riwayat dalam mukjizat tersebut disebutkan kalau sama Imam Suyuti. 5 riwayat itu disebutkan kalau. Riwayat itu berbeda kadang cuma satu kalimat. Beda riwayat itu kadang cuma satu kalimat. Kadang 2 kalimat, kadang kalimatnya sama, cuman perawinya beda. Itu udah dihitung beda riwayat. Itu dalam ilmu hadis. Jadi misalkan innamal a'malu binniyat. Itu riwayat. Misalkan riwayat lain, innamal amalu binniyat. Misalkan beda dikit cuman itu udah riwayat lain. Atau misalkan sama hadisnya innamal a'malu binniyat, cuman perawinya beda, maka dijadikan hadis kedua karena riwayatnya beda, perawinya beda. Imam Suyuti di kitab aslinya beliau menyebutkan itu. Jadi panjang. Jadi riwayat ada misalkan pembahasan tadi ayat keluar dari tangan, ada 5 riwayat yang beliau tahu, beliau sebutkan semua. Itu faedah luar biasa untuk kita misalkan yang pengen lebih mendalami. Cuma kalau kita cuma untuk di majelis kita cukup tahu satu riwayat udah cukup untuk di majlis, untuk cuma sekali dengar. Tapi kalau ada orang, misalkan orang yang khusus, orang yang di bidangnya di sini, misalkan ada kajian yang pengen dia cari, pengen dia masak, itu buka kitab Imam Suyuti, sehingga dia banyak dapat riwayat. Tapi kalau kita cuma pengen tahu cerita saja, cukup satu riwayat. Jadi gawe beliau di ringkasan ini, kata beliau yang ketiga, aku hapus pengulangan hadis dan pengulangan sanad, dihapus.
Dan aku pilih, kata beliau, yang paling bagus sanadnya. Nah, jadi kalau dari 5 tadi, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, pasti sama beliau dipilih yang sahih. Pasti sama beliau dipilih yang sahih. Kemudian yang keempat, beliau menambahkan. Nah, jadi misalkan bab tadi mengeluarkan ayat dari tangan. Di kitab aslinya Imam Suyuti, namanya manusia. Manusia itu tidak sempurna. Sekelas siapapun manusia pasti ada kekurangan. Tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quranul Karim. Sehebat apapun wong itu ngarang kitab, sepinter apapun pasti ada kurangnya. Udah ditelaah kadang, udah dikaji, udah dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, sudah dicetak, pas dibaca lagi, ada masalah. Itulah kitab karangan manusia. Kitab yang tidak mungkin ada salah, ada kurang, itu hanya kitabullah Al-Quranul Karim. Nah, jadi Imam Suyuti sepinter, sehebat apapun Suyuti, kadang masih ada kecolongan. Kecolongan apa? Kecolongan ada hadis yang tidak beliau sebutkan di bab itu. Nah, itu tugas untuk ulama setelahnya. Datang Imam At-Talidi, beda 600 tahun, nah, beda 500-400 tahun. Imam Suyuti ini meninggal abad ke-9, 900-an. Beda 500 tahun. Imam Talidi baca, Imam Suyuti ini ada beberapa hadis yang tidak beliau sebutkan. Nah, itu jadi gawinya Imam At-Talidi. Syekh Talidi ketika meringkas kitab ini, hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Suyuti di babnya, padahal ini babnya penting, disebutkan sama Imam At-Talidi. Nah, jadi beliau tambahi. Jadi beliau mengurangi yang diulang-ulang sama Imam Suyuti, dan beliau tambahi, beliau masukkan yang tidak disebutkan sama Imam As-Suyuti. Itu gawi yang keempat. Yang kelima, apa gawi beliau di ringkasan ini? Beliau sebutkan mufradat atau bayan, keterangan untuk mufradat hadis yang susah dipahami. Jadi kadang-kadang di hadis itu ada kalimat-kalimat Arab yang bingungkan, yang jarang dipakai, yang sekarang ini tidak dipakai lagi. Contoh kita semalam di Banten itu baca hadis yang hadir itu baru pertama kali itulah dengar kalimat Arab itu. Jangan kita kira kalimat Arab itu cuma yang ada di Al-Quran. Nah, luas kalimat Arab. Jadi kadang banyak dari mufradatul Arabiyah yang sekarang tidak dipakai lagi. Tapi dulu terpakai. Nah, sehingga pas kita baca di kitab bingung. Ini artinya apa? Imam tadi beliau terjemahkan atau beliau sebutkan keterangannya. Nah, jadi itu lima kerja atau 5 metode dari Imam Suyuti, dari Imam At-Talidi dalam ringkasan kitab Suyuti ini. Kitab Khasa'is Nabi Muhammad SAW yang akan kita baca. Jadi luar biasa. Ringkasan ini luar biasa. Jazakallahu khair. Terima kasih sama beliau, sama Imam Suyuti, dan sama Imam At-Talidi. Kita berterima kasih karena mereka sudah menghadiahkan untuk kita kitab yang luar biasa. Imam Suyuti ini juga kitab beliau ini seperti ringkasan dari kitab-kitab sebelum beliau. Jadi kitab yang menyebutkan kelebihan Nabi besar Muhammad SAW itu bukan pertama kali yang mengarangnya Imam Suyuti, bukan. Dari zaman Abu Dawud. Abu Dawud tuh yang punya kitab Sunan. Kita sering dengar Sunan Abi Dawud, Sunan Abu Dawud. Itu beliau juga punya satu kitab. Beliau menyebutkan kelebihan Nabi besar Muhammad SAW. Khususiyah Nabi besar Muhammad SAW. Banyak disebutkan. Abu Dawud punya kitab tersebut. Ibn Qutaibah juga punya. Ibn Abi Dunya, Abu Bakar Al-Firyabi, Abi Sa'id An-Naisaburi. Puluhan ulama mengarang kitab tentang khasa'is Nabi Muhammad SAW. Artinya ini perlu kita kaji, perlu kita bahas. Materi ini, pembahasan ini yang perlu kita ramaikan lagi di zaman akhir ini. Tentang apa kelebihan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kita cinta sama Nabi, kita tahu Nabi luar biasa, kita tahu Nabi agung, Nabi. Cuma kadang itu yang kita tahu. Kalau ditanya lagi, coba sebutkan 10 kelebihan Nabi. Gagap langsung. Tapi ngakunya cinta sama Nabi. Kalau ditanya sebutkan kelebihan Nabi dari Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, mungkin kita banyak gak tahu.
Padahal pembahasan ini saking pentingnya puluhan ulama. Ini tidak ada lebay ini. Ini sih sebutkan lah. Cuma kita capek nak baca je kalau gagal. Ada Ibn Jauzi, Ibn Mulakin, Ibn Abdissalam. Uh, ini sebelum Ibn Suyuti, Imam Kustulani, Muhammad bin Yusuf Ad-Dimyati, dari sini, dari awal sampai akhir ini. Ini semua menyebutkan karangan ulama di dalam apa ini? Khosais, kelebihan khususiyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ini materi yang harus kita pelajari. Materi yang harus kita dengar. Materi yang harus kita isi dalam kehidupan kita untuk menambah ta'alluq, syauq, hope kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beda, jelas beda. Orang yang cinta dengan kenal dan cinta tidak kenal pasti beda. Ada orang tanya pengen jalan cinta tidak sama Nabi Muhammad cinta. Tapi dia tidak tahu Nabi Muhammad, beda dengan orang yang tahu tentang Nabi Muhammad, dia mengkaji tentang Nabi Muhammad, tahu sejarah Nabi, tahu syama'il Nabi, tahu kelebihan Nabi Muhammad, tahu akhlak Nabi Muhammad. Wah, itu cintanya beda. Cinta taklid, cinta ikut-ikutan dengan cinta tulus dari hati yang timbul dari makrifat, itu beda. Beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mencela musyrikin Mekah, kenapa kalian tidak mau iman padahal kalian kenal dengan nabi kalian? Am lam ya'rifu rasulahum wa hum lahu munkirun. Apakah mereka tidak kenal dengan utusan aku ini sampai-sampai mereka mengingkarinya? Artinya apa? Berarti wong yang kenal itu harus otomatis, secara otomatis pasti iman cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah harapan kita memang. Harapan kita mengkaji kitab ini, baca Burdah kemarin, syarah Burdah, itu semua harapan kita untuk menambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cuma cinta ini yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Kita kadang dengar, apa hukuman yang lakukan ini begini, maksiat, ini hukumannya. Cuma kadang masih maksiat. Nah, kadang itu hati ini, hawa nafsu ini tidak bisa dicegah kecuali dengan rasa cinta. Kecuali dengan rasa cinta. Ketika kita cinta, mungkin kita bakal malu nak melanggar, bakal malu meninggalkan sunnah Nabi, bakal malu kalau melakukan ini karena cinta sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pembahasan ini atau materi ini materi yang sangat penting, bahkan sudah pernah dikarang pertama kali di abad ketiga. Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud itu di abad ketiga. Beliau sebelum setelah Imam Syafi'i di abad ketiga. Beliau karang dengan nama Al-A'lamun Nubuwah. Itu karangannya banyak. Nah, cuman karangannya banyak ini namanya ulama. Ulama dulu banyak gawinya, waktunya pendek. Imam Abu Dawud ini bukannya sikok karangannya. Beliau banyak karangan. Jadi kadang karangan-karangan ulama tadi tidak sempurna. Ini tadi seperti yang Al-Fadhil sampaikan bahwasanya namanya karangan manusia pasti tidak sempurna. Abad ketiga ngarang, abad keempat muncul ulama baru ngarang lebih bagus daripada abad ketiga. Datang abad kelima ngarang lebih bagus dari abad sebelumnya. Sampailah datang abad ke-9 Imam Suyuti, beliau kumpulkan semua kitab yang berkaitan dengan khasais Nabi besar Muhammad SAW. Beliau kumpulkan semua, beliau baca, beliau kaji, beliau godok lagi, sampailah jadi intisarinya kitab beliau ini. Nah, itu kelebihannya Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti, karya beliau ini itu kayak intisari dari semua karangan sebelum Imam Suyuti. Jadi kalau pengen kita baca yang lebih tebal, ya udah cukup baca kitab Imam Suyuti, tidak perlu kita baca kitab-kitab yang sebelum Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti sudah membaca semua kitab itu dan beliau jadikan lebih bagus, lebih rapi, lebih komplit di dalam kitab beliau. Khasais An-Nabawiyah Al-Kubra, Khasaisul Kubra, karya Imam Suyuti yang kita karang ini. Nah, jadi luar biasa disebutkan fa'tana bil bahthi anha wa jam'iha 20 sana, 20 tahun. Bukannya 20 malam, bukan 20 bulan. Beliau mengumpulkan kitab ini 20 tahun. Khasais karya Imam Suyuti ini beliau kumpulkan, beliau kaji dari kitab-kitab sebelumnya selama 20 tahun. Baru muncullah kitab Khasaisul Kubra An-Nabawiyah karya Imam As-Suyuti. Jadi ini upaya memang umur beliau.
Jadi sepanjang umur beliau itu beliau habiskan untuk ini. Dan begitulah karangan ulama. Jangan kita kira ulama kalau ngarang tuh sebulan selesai. Tidak. Imam Bukhari itu mengumpulkan Imam Malik mengumpulkan hadis Muwatta itu selama 40 tahun. 40 tahun dari beliau pertama kali mengumpulkan hadis dalam kitabnya Muwatta sampai beliau meninggal, itulah yang terakhir. Jadi semasa hidupnya itu terus. Nah, jadi begitu cara ulama. Ya, jadi ulama yang banyak karangan-karangan itu bukan mereka misalkan ngarang sebuah kitab selesai baru ngarang yang lain, tidak, bukan seperti itu. Cara mereka itu mereka ngarang misalkan sekaligus satu hari ini ada proyek 10 karangan. 10 karangan. Misalkan hari ini nulis di Khosais 1 jam. Sisa waktu nulis di tafsir pulau. Sisa waktu nulis di sirah pulau. Sisa waktu nulis di Nahu. Imam Suyuti ini di fan ilmu apa be ada karangan beliau. Kecuali satu kata beliau, aku tidak bisa ilmu hisab matematika. Matematika beliau tidak ada dalam ilmu beliau. Selain matematika, ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu hisab, semua beliau kuasai. Imam Suyuti. Bahkan beliau punya karangan di tafsir beliau punya, di ulumul Quran beliau punya, al-itqan fi ulumul Quran. Puncak untuk wong santri yang belajar ilmu ulumul Quran itu paling tinggi al-itqan, karya Imam Suyuti 2 jilid. Ya. Dalam hadis beliau punya tadribur rawi, wong yang belajar metode manhaj. Manhaj itu artinya kitab yang dipakai di sekolah atau di pondok pesantren yang paling tinggi itu tadribur rawi, karya Imam Suyuti. Ilmu hadis punya, tafsir punya, Durrul Mansur, fit tafsir bil Ma'thur, mungkin 17 atau 18 jilid dia punya. Ulumul Quran punya tadi. Di ilmu hadis beliau punya karangan, bahkan punya alfiyah 1000 bait fi ilmi mustalahil hadis yang beliau karang kata beliau cuma 5 malam ngarang 1000 bait syair di bidang ilmu hadis. Jadi kitab yang tadribur rawi tadi sekarang ini cetakan terbaru di Darul Minhaj, kalau nak nyingok mungkin di Animat Ani ada itu 5 atau 6 jilid. Itu sama beliau di Nazami 1000 bait 5 malam atau beliau aku Nazami, luar biasa. Dan disyarahi lagi sama beliau Nazami, beliau syarahi lagi, luar biasa. Di Nahu punya alfiyah juga, punya 1000 bait di ilmu Nahu. Di usulul fikih juga punya beliau 1400 lebih bait di ilmu usulul fikih, 1400 bait syair. Jadi karangan Imam Suyuti bukan sedikit. Di lughah al-ashbah wan nadhair beliau punya di qawaid fikih tebal semua ini. Al-ashbah wan nadhair. Beliau punya di lughah, luar biasa. Imam Suyuti bukan sembarangan orang, yang luar biasa. Dan beliau ini di akhir hayatnya i'tazal. Beliau di akhir hayatnya khalwat setelah juhud, setelah luar biasa karangan beliau begitu banyak. Di akhir hayatnya beliau khalwat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan cak mana nyelesaikannya Imam Suyuti. Tafsir sampai sudah. Jadi bukan sikok karangan. Jadi sekali ngarang itu mereka punya masyruq, punya proyek 10, 15 karangan. Sambil jalan terus. Makanya 20 tahun ini. 20 tahun ngarang kitab Khosais ini. Dan itu yang memang dipraktekkan sama banyak ulama. Salah satunya Abu Yasin Muhammad. Abu Yasin Muhammad itu karangannya lebih dari 100 kitab. Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki. Cuman yang baru dicetak 77 atau 78. Yang ada di Darul Minhaj itu yang komplit udah dari awal sampai akhir 78 karya Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki. Masih ada sisanya, masih manuskrip, belum sempat dicetak, belum sempat di tashih. Itu beliau sekali ngarang, kata murid-muridnya cerita, itu sekali ngarang 5 kitab langsung, dan muridnya yang nulis. Jadi beliau sambil terima telepon, apa sambil baca kitab, atau sambil lihat berita, atau sambil ngajar, ada 3 santri lagi nulis, ini karangan ini karangan ini karangan ini. Nah, itu terus. Jadi ulama itu luar biasa aktif dan mereka diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan waktu. Itu tentu balik-baliknya ke berkah. Imam Nawawi itu beliau meninggal umurnya 40 tahun. Karangannya meledak banyak niat.
Sampai-sampai ulama ada yang ngitung kalau Nawawi ini dari baru metu rahim ibunya langsung menulis yang sampai beliau meninggal itu berarti setiap hari 16 lembar yang beliau tulis. Jadi semua karya Imam Nawawi dikumpulkan sama ulama dihitung berapa lembar. Misalkan Sahih Muslim 10 jilid. Nawawi punya Sahih Muslim. Raudhah berapa jilid, Minhat berapa jilid, Tahdhibul Asma'ul Lughat berapa jilid, tafsir berapa jilid. Itu dikumpulkan kalau dibagi dengan umur beliau yang 40 tahun. Kayak beliau itu meninggal dalam keadaan bujang, belum sempat kawin Imam Nawawi. Itu berarti kata mereka kalau dibagi dari lahir, dihitung dari lahir, dari keluar rahim ibunya langsung nulis, sehari itu 16 lembar nulis. 16 lembar. Itu tentu tidak mungkin kan Bang Lahir. Nawawi kecil dulu, belajar dulu, habis belajar jadi alim baru ngarang. Mungkin umur paling cepat mungkin 10 atau 13, 15 tahun lah. Lalu dulu mungkin lah mulai ngarang. Kan begitu. 15 tahun sampai 40 tahun karangannya begitu banyak. Tentu balik-baliknya diberikan oleh Allah keberkahan waktu. Karena Imam Ibn Athaillah dia mengatakan di dalam kitab Hikam, Allah kalau sudah memberikan keberkahan waktu itu akan menunjukkan sesuatu yang aneh untuk kita. Oh, dia ini umurnya sekian, tapi karangannya Imam Syafi'i 55 tahun. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 205 Hijriah. Berarti 55 tahun. Imam Syafi'i, imam itu yang punya mazhab, yang punya murid, yang punya karangan luar biasa, itu umurnya cuma 55 tahun. Umur 55 gawinya umur 500 tahun. Nah, itu menunjukkan keberkahan waktu, keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Imam As-Suyuti ini. Jadi beliau berkah waktunya, jadi banyak karangan beliau, banyak jasa beliau untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kitab ini. Ini jasa beliau untuk umat Nabi, untuk kita. Kita tidak capek-capek nak nyari, nak ngumpul di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Langsung beliau yang mengumpulkan untuk kita khasais, kelebihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih juga kita untuk Imam At-Talidi, yang mana berkat beliau, beliau ringkas lagi, beliau press lagi, beliau pilih-pilih lagi dari kitab Imam Suyuti sehingga gampang. Karena sekarang ini susah. Kalau untuk di majlis taklim mau baca kitab yang bersanad, itu yang hadir mungkin lebih banyak bosannya kan itu. Kalau di pondok-pondok pesantren mungkin kitab Imam Suyutinya yang dibaca, sanadnya yang dibaca. Tapi kalau untuk di majlis, untuk yang mingguan mungkin butuh kita ringkas. Dan memang itu kita kalau ngajar kitab yang bersanad atau kitab yang banyak menyebutkan hadisnya banyak diulang, kalau riwayat yang berbeda kita ringkas supaya yang hadir tidak bosan itu. Ini sekarang tidak perlu kita ringkas dewek. Kenapa? Karena alhamdulillah ada Syekh Abdullah At-Talidi, beliau udah ringkas. Beliau hapus sanad, beliau hapus hadis yang diulang-ulang, dan beliau nambahkan hadis yang tidak disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Ini jasa luar biasa untuk kita. Tinggal kita, tinggal gawe kita mau dak belajar mendengarkan daripada hadis, daripada ini harta karun yang sudah mereka kumpulkan untuk kita, agar apa? Agar kecintaan kita bertambah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukaddimah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berterima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau mengatakan bahwasannya amma ba'du, kata beliau bahwasanya syakhsiyatul Rasulil A'zam alaihi salatu wassalam lahu al-atharul awal fi hidayatil khalqi ilal haq. Kenapa kita penting harus untuk membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, falisiratihi wa akhlaqihi wa tarshidihi wa tawjihihi lil khair wa raddihi wa tarikhi jihadihi wa ma'alimi nubuwatihi wa mu'jizatihi wa khasaisihi ad-dawrul awal fi bina'il insan. Pengen, kata beliau, pengen hidup kita bagus, pengen hidup kita bersih, pengen hidup kita tentram, sakinah, mawaddah, rahmah, pokoknya pengen yang lama, kata beliau, itu harus kembali ke sejarah, ke akhlak Nabi besar Muhammad SAW.
pengen hidup kita teratur, pengen hidup kita penuh dengan etika, pengen hidup kita penuh dengan keharmonisan, itu balik-baliknya harus ke Nabi Muhammad. Salah kalau kita cari keharmonisan dalam rumah tangga kita, tapi baca kita umbaran. Salah. Malu kalau seorang muslimah, pengen rumah tangganya harmonis, pengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi yang dia baca kitab Inggris, kitab Eropa, kitab kafir. Naudzubillah. Kenapa? Ada sama Nabi Muhammad SAW. Semalam itu kita baca yang di Banten, hadis Sahih Bukhari, itu luar biasa di bab nikah. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan aturan-aturan yang harus kita jaga dalam rumah tangga kita. Banyak Nabi, itu semalam mungkin baru baca 40 atau 50 hadis, tapi yang kita dengar banyaknya daripada anjuran Nabi besar Muhammad, aturan dari Nabi besar Muhammad. Salah satunya, hati-hati istri jangan sembarangan ketemu sama orang lanang. Jangan gampang-gampang ini misan, ini beradean, ini saudara, padahal bukan mahram. Itu semua ada pada Nabi Muhammad. Yang banyak orang sekarang alami kerusakan, bobrok akhlak, itu semua ada pada hadis, pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Imam Tirmidzi mengatakan, pengen kita sempurna, pengen hidup kita enak, tertib, rapi, maka kita harus kembali kepada sirah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad, khasais Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'rifatihi wal wuquf ala jawanibi azamatihi wa madahiri kamalatihi tabsirun lil insaniyah ba'da syurut. Nah, dengan kita mengkaji sejarah Nabi ini, otomatis akan membuat kita ingin kembali ke jalan yang baik setelah kita melenceng dari jalan yang baik. Jadi jangan kita anggap enteng atau kita sepelekan materi sejarah Nabi Muhammad. Jangan. Tidak belajar sejarah Nabi, cuma cerita baik isinya. Misalkan, kadang ada orang beranggapan seperti itu, isinya cuma cerita. Hati-hati, cerita yang kita bahas ini adalah cerita Nabi Muhammad SAW. Kadang dengan kajian kitab tasawuf kita tidak tersentuh, tapi dengan sejarah Nabi kita tersentuh. Pengen kajian tasawuf biar hati aku lembut, itu nggak paham. Nggak paham. Tasawuf itu terbentuk dari mana? Dari sejarah Nabi Muhammad. Ulama tasawuf ngarang bab tawadu. Dari mana? Dari Nabi Muhammad. Ulama tasawuf ngarang bab sabar, bab ikhlas, bab dak ini, bab dak hasud, bab dak sombong. Dari mana? Sumbernya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika kita mempelajari sejarah Nabi, akhlak Nabi, kelebihan Nabi Muhammad, itu tabsirun lil insaniyah ba'da syurut. Setelah kita banyak menjauh dari syariat Allah, dari jalan yang benar, jalan yang lurus, dengan kita mendengar hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, kita ada niat nak kembali. Dan kembalinya ini bisyauq bil hub, beda. Kalau beramal dengan paksaan, dengan orang beramal karena landasan cinta, beda. Yang beramal dengan cinta tidak ada keberatan. Kita sholat subuh berat, ngapa? Karena kepaksa. Tapi lihat ulama, aulia, kebalikan. Mereka itu kalau terbit matahari malah mereka tidak senang. Kita kalau masuk malam apalagi ini dingin, lama dari mesin ini lama tidur kumulai. Kalau mereka tidak, mereka itu kalau masuk waktu pagi itu yang mereka tidak senang. Kenapa? Waktu berduaan mereka dengan Allah habis. Jadi kalau kita bangun subuh berat, mereka itu tidak bangun, malahan itu yang berat untuk mereka. Kalau kita ketiduran misalkan tidak sengaja, senang, ketiduran tidak dosa soalnya kan, tidak berdosa kalau ketiduran. Asal tidak diniatkan, kalau diniatkan berarti niat ada nak bangun, dosa niatnya. Tidak terbangun misalkan, mudah pasang alarm, mudah ini, tidak ada yang bangun serumah-rumah, ketinggalan sholat subuh, tidak berdosa. Kalau kita mungkin anggap itu rukhsah, keringanan dari Allah. Kalau ulama itu mereka anggap azab dari Allah. Ngaku aku tidak bangun semalam, dosa apa yang aku lakukan kemarin? Langsung mereka muhasabah diri mereka, mereka introspeksi diri mereka. Dosa apa yang aku lakukan sehingga semalam biasanya aku bangun, biasanya aku sholawat, biasanya aku baca Quran, tapi tiba-tiba aku tidak kebangun. Allah tidak ingin dengar aku baca Quran, Allah tidak ingin dengar munajatku. Kenapa ini? Dosa apa yang aku lakukan? Itu mereka. Jadi amal bil hub, bisyauq beda dengan amal bil takalluf. Ketika kita beramal karena itu kita ngerasa itu paksaan, beda.
dengan kita beramal karena kita memang cinta dengan amal tersebut. Nah, menimbulkan rasa cinta ini harus ma'rifah. Tak kati orang bisa cinta tanpa kenal. Tak kenal maka tak sayang. Betul kaidah itu. Jadi dengan kita mengenal Nabi Muhammad SAW, kita mempelajari sejarah Nabi, kita baca akhlak Nabi, kita baca kelebihan Nabi Muhammad SAW, itu dengan otomatisnya langsung kita akan semangat untuk beramal, semangat paling tidak untuk jadi orang lebih baik dalam kehidupan ini karena kita cinta sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau dalam membaca, jadi begini masyarakat hadirin, termasuk bukti, ini pembahasan yang penting tadi. Banyak karangan ulama, ulama itu tidak mungkin ngarang kalau bab itu bab yang tidak penting. Tidak mungkin ulama sebanyak itu mengarang pembahasan ini kalau pembahasan ini tidak penting. Seperti sama dengan kitab atau karangan Syama'il Nabi besar Muhammad. Wah itu banyak ulama ngarang Syama'il. Yang sudah ada banyak disyarahi. Banyak yang mensyarahi, banyak yang menazamkan Syama'il Nabi Muhammad. Kalau itu tidak penting, tidak mungkin dikarang sama ulama. Jadi ulama itu tahu itu penting. Dan di zaman akhir makin penting. Abu Ya Said Muhammad sampai anaknya guru kita Abu Ya Said Ahmad. Itu tiap hari kita ada bacaan tentang Nabi Muhammad. Tidak pernah satu hari belajar kitab cuma misalkan fikih atau tafsir atau nahu usul. Pasti dalam 24 jam itu ada kajian yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Itu yang kosong, itu yang tidak dipakai sama kelompok-kelompok sebelah. Kelompok-kelompok sebelah, apalagi yang cepat membid'ahkan, cepat mengkafirkan orang itu kalau hadis hukum, hafal mereka. Hadis halal haram, hafal. Quran dari kecil mereka udah hafal. Tapi ada satu kekosongan materi yang kosong masih tidak mereka isi, makanya mereka itu lah. Dikit-dikit kafir ke uang, dikit-dikit bid'ah ke uang gitu. Apa itu? Ini materi tentang Nabi besar Muhammad SAW. Mereka tahu Quran, mereka hafal hadis halal haram, tapi mereka tidak perhatian dengan pembahasan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengira atau berkeyakinan Nabi itu manusia seperti manusia biasa. Oke, kita sering dengar kalau pas lagi ziarah Nabi, Nabi udah meninggal, Nabi udah dekati, Nabi tidak bisa beri manfaat, Nabi itu menunjukkan mereka tidak tahu siapa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau pembahasan ini tidak penting, tidak mungkin para ulama, para masyayikh, para guru sangat antusias. Mereka harus mendengarkan murid-murid mereka setiap harinya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kadang di khosais, kadang di syama'il, kadang di peperangan Nabi, kadang di akhlak Nabi Muhammad, kadang di hadis Nabi yang dibahas tentang hadis Nabi Muhammad. Jadi kita tiap hari di sana itu di Mekah itu tiap hari dengar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan pembahasan ini sangat penting. Jadi alhamdulillah kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan di malam Ahad pekan pertama dan pekan ketiga, minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulannya, alhamdulillah kita akan mengkaji daripada kitab yang berkah ini. Itu adalah kitab Khasa'is Kubra, Khasa'is An-Nabawiyah Al-Kubra, kelebihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Insyaallah kelebihan atau khasa'is yang pertama akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Ini pertemuan sekedar atau seperti muqaddimah, pembukaan tentang kelebihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah selalu oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis-majlis baik, majlis-majlis yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ya Rabbana tarabna bi anana karafna wa anana asrafna lalata asrafna fatub alaina taubata sili kulli hawfa rasulana awrati wa ahidi ra'ati wa bili walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal
wali wasahiri kilani wa kullu di mahabbah au jiratin suka wal muslimina ajma ila rabbi asma qadama judaman ala bintisali minna bil mustafa rasuli nabi kulli suli salawat salam